Prabowo Subianto kembali membuktikan kebenaran dari ucapannya. Presiden Indonesia ini sebelumnya marah besar ke Uni Eropa yang mencoba untuk mencurangi Indonesia. Organisasi Benua Biru ini langsung mendapatkan batu sendiri setelah mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat. Belum lagi Uni Eropa juga menghadapi masa sulit dengan melonjaknya harga gas alam. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kekalahan besar akibat macam-macam dengan Prabowo. Indonesia terkenal menjadi bangsa petarung yang gak gentar menghadapi siapapun. Salah satunya terbukti saat Nusantara berani menghadapi Uni Eropa dalam pengadilan internasional. Belum lama ini Uni Eropa menuduh Indonesia memiliki hasil produksi sawit yang didapat dari deforestasi berlebihan. Bahkan organisasi supranasional ini berani melakukan diskriminasi kepada Nusantara. Namun nyatanya Uni Eropa keliru besar karena WTO nggak mengabulkan cara licik mereka. Keputusan tepat ini pun diapresiasi oleh Budi Santoso selaku Menteri Perdagangan Indonesia. Kami harap di masa depan, negara mitra dagang lainnya tidak memberlakukan kebijakan serupa yang berpotensi menghambat arus perdagangan global. Ucap sang menteri yang menyindir nasib sial Uni Eropa. Kongsi ekonomi yang terdiri dari 27 negara benua biru ini pun wajib mengikuti aturan WTO. Alhasil Uni Eropa nggak bisa menuduh Indonesia melakukan kerusakan lingkungan berlebih. Indonesia melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk tindakan proteksionisme dengan dalih menggunakan isu kelestarian lingkungan yang sering didengungkan oleh Uni Eropa. Lanjut Pak Budi. Sengketa hangat ini pun membuat Prabowo Subianto turun tangan langsung. RI 1 ini bahkan mengungkap kalau Uni Eropa ketar-ketir akibat ulah mereka sendiri. Kita baik-baik saja, bahkan mereka bingung waktu mau ngomong-ngomong mau batasi Eropa kan? Sekarang bingung sendiri, saya bilang terima kasih kita nggak jual ke Anda. Mereka panik sendiri, ungkap RI 1 sambil mengejek akal bulus Uni Eropa. Pasalnya industri di benua biru bakal kacau balau jika nggak dapat bahan kelapa sawit tanah air. Kesulitan perang dagang melawan Amerika. Kehancuran Uni Eropa semakin nyata setelah Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan terbaru. Negeri Paman Sam disinyalir ingin memulai perang dagang dengan benua biru. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Donald Trump selaku Presiden Amerika. Hari ini saya menyederhanakan tarif kami atas baja dan aluminium, sehingga semua orang bisa memahami dengan jelas apa artinya. Tarifnya 25% tanpa pengecualian atau pembebasan, dan berlaku untuk semua negara, tidak peduli dari mana asalnya. Kebijakan ini digencarkan Trump demi melindungi industri baja domestik. Selain itu dirinya juga berambisi mencegah praktik penghindaran tarif dari para importir. Alhasil kebijakan ini sukses bikin Uni Eropa pusing 7 keliling. Sebab negara-negara asal benua biru merupakan salah satu eksportir baja dan aluminium bagi negeri Paman Sam. Menurut laporan, rata-rata ekspor baja Uni Eropa ke Amerika mencapai 3 miliar euro per tahun. Bahkan kerjasama ini sudah berlangsung selama lebih dari 1 dekade terakhir. Gak heran keputusan Trump langsung dikecam petinggi Uni Eropa. Ursula von der Leyen selaku Presiden Komisi Eropa dikabarkan akan segera bertindak. Tarif yang tidak berdasar terhadap Uni Eropa tidak akan dibiarkan begitu saja. Kami akan merespons dengan tindakan tegas dan proporsional. UE akan bertindak untuk melindungi kepentingan ekonominya. Kami akan melindungi pekerja, bisnis, dan konsumen kami. Namun tanggapan miring dari pejabat benua biru sudah diprediksi Trump. Bahkan dirinya mengaku sudah menyiapkan serangan kedua untuk membungkam Uni Eropa. Jika mereka menaikkan sedikit, maka kami juga akan menaikkannya secara otomatis. Jadi saya rasa itu akan membantu mereka dengan melakukan pembalasan. Kecam Trump. Dapatkan kaos oblong anti kusut dengan bahan yang sejuk dari No Void Minds dengan harga 70 ribuan. Cek link di bawah ini. Panik dengan kebijakan global. Keputusan Amerika Serikat untuk menaikkan tarif impor langsung bikin Uni Eropa kalang kabut. Bahkan Komisi Eropa mengancam pihaknya akan melakukan serangan balik. Nggak cukup sampai di situ, ex-wakil Sekjen PBB, Fabrizio Hochschild juga menyampaikan kekhawatirannya jika kebijakan tarif ini akan mengganggu stabilitas ekonomi. Sejarah menunjukkan bahwa tarif unilateral seringkali memicu kebijakan balasan, mengganggu rantai pasokan dan merusak stabilitas ekonomi, ujar Hochschild.
Kekhawatiran tersebut berdasarkan pada sejarah pada Amerika Serikat menetapkan tarif impor baja pada tahun 2002. Pasalnya saat itu benua biru langsung kewalahan dengan tingkat produksi mereka. Kepanikan Uni Eropa juga semakin menjadi-jadi setelah dikabarkan akan menghadapi musim dingin tanpa kehangatan. Pasalnya harga gas alam di benua biru mendapatkan kenaikan besar-besaran. Menurut data Intercontinental Exchange, harga gas alam Eropa naik lebih dari 4% senilai $620 per 1000 meter kubiknya. Artinya, ini menjadi harga tertinggi sejak Februari 2023. Usut punya usut, ternyata masalah ini terjadi akibat pemutusan kontrak dari Ukraina. Volodymyr Zelensky menyebut penghentian ini bertujuan menghilangkan pendapatan energi Moskow. Ketika Putin berkuasa di Rusia, gas tahunan yang dipompa melalui Ukraina ke Eropa mencapai lebih dari 130 miliar meter kubik. Saat ini transit gas Rusia adalah nol. Ini adalah salah satu kekalahan terbesar Moskow, ujar Presiden Ukraina tersebut. Alhasil keputusan tersebut membuat cadangan gas alam milik Uni Eropa semakin menipis. Saat ini forum benua biru tersebut hanya memiliki persediaan sebanyak 49%. Dapatkan 6 box bakpia dengan berbagai macam rasa yang cocok kamu cemil di waktu santai dengan harga yang murah. Cek link di bawah ini. Tanggapan media asing. Tantangan yang dialami Uni Eropa juga disorot oleh media internasional. Mereka mengatakan bahwa apa yang dialami oleh benua biru merupakan akibat dari diskriminasi yang mereka lakukan. Buktinya Reuters mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah memperingatkan Uni Eropa sejak lama. Menurutnya, tantangan itu merupakan karma karena eksploitasi benua biru di masa lalu. Prabowo Subianto mengkritik Uni Eropa atas larangan impor minyak sawit dan mengatakan orang Eropa selama masa kolonial juga bersalah atas deforestasi, tulis Reuters. Komentar juga datang dari media asal Singapura, Channel News Asia. Media tersebut mengatakan kerugian yang dialami Uni Eropa menolak impor sawit justru menjadi berkah besar bagi Indonesia. Pembatasan impor sawit Indonesia yang diantisipasi Uni Eropa merupakan berkah tersembunyi yang akan membantu negara Asia Tenggara itu meningkatkan kemandirian energinya, tulis CNA dalam laporannya. Media asal Inggris yakni The Guardian juga ikut mengejek Uni Eropa. Alasannya benua biru disebut sedang mempermalukan Donald Trump karena gagal melindungi Ukraina. Bagi Eropa, ini merupakan penghinaan. Trump memutuskan tidak memberikan sumber daya lebih lanjut kepada Ukraina, tidak terlalu mengejutkan. Eropa sendirilah yang harus disalahkan, tulis The Guardian. BBC juga nggak mau ketinggalan mengkritik para pemain Eropa. Pasalnya media asal Inggris ini yakin bahwa Amerika dan Rusia sukses melakukan tipu daya terhadap benua biru tersebut. Setelah Trump menelpon Putin, para pemimpin Eropa merasa terkejut dan khawatir akan diabaikan dalam kesepakatan Ukraina, serta kehilangan pengaruh atas keamanan Eropa. Tulis Paul Kirby, jurnalis BBC untuk Eropa. Jadi begitulah cerita Uni Eropa yang sedang terpuruk akibat ulahnya sendiri. Gimana pendapatmu? Ada komentar tentang cerita tadi?